Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Parsa Khalifah rahimakumullah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertemu lagi kita di channel ini untuk membahas kisah Islami, pengetahuan dan informasi seputar Islam. Negara kita Indonesia adalah negara dengan mayoritas pemeluk Islam terbanyak di dunia. Masih banyak masyarakat kita yang taat dan menjalankan syariat Islam dengan baik. Walaupun masih juga banyak yang hanya membawa nama agama Islam karena kelahirannya dari keluarga Muslim. Dengan banyaknya bencana-bencana yang terjadi khususnya di Indonesia, timbul pertanyaan dari kita. Apakah bencana-bencana ini yang terjadi termasuk azab Allah? Karena Indonesia walaupun masih banyak masyarakat yang melakukan ajaran Islam dengan baik, tapi merupakan negara yang tidak sepenuhnya memberlakukan syariat agama secara baik dan benar. Di video kali ini, kita akan mengupas terkait apa penyebab terjadinya bencana. Islam mempunyai jawaban atas pertanyaan itu. Mari kita simak sampai selesai video ini agar kita paham dengan benar. Setiap hari kita senantiasa berenang dalam lautan nikmat dan karunia Allah. Kenikmatan yang tak bisa dinilai meskipun dengan dunia dan seisinya. Sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, tak akan mampu membalas kenikmatan itu. Oleh karena itu hendaknya kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dengan meningkatkan kualitas iman dan takwa. Semoga Allah merahmati dan memaafkan setiap kelalaian kita. Sahabat rahimakumullah, Syaikh Islam Ibnu Taimiyah radhiyallahu anhu bertutur, tidaklah sesuatu itu terjadi baik di dunia maupun di akhirat kecuali ada sebabnya. Mari kita renungkan pertanyaan dari kisah-kisah ini. Apa yang menyebabkan Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Siti Hawa terusir dari surga nan indah lagi mempesona? Apa yang menjadikan iblis terlaknat terusir dari tempat yang tinggi lagi mulia? Apa yang menyebabkan kaum Nabi Nuh alaihissalam ditenggelamkan? Apa yang menyebabkan angin topan menghancurkan kaum Ad dan memporak-porandakan tempat tinggal mereka? Apa yang menyebabkan Fir'aun dan kaumnya ditenggelamkan ke dalam lautan merah? Apa yang menyebabkan Qarun, rumah, harta dan keluarganya dibenamkan ke dalam bumi? Dan apa sebab kekalahan kaum muslimin pada perang Uhud? Innahal maksiyah, itulah sebab kemaksiatan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 40. Masing-masing dari mereka kami azab karena dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan angin kencang yang mengandung batu kerikil. Ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan ada pula yang kami tenggelamkan. Tidaklah Allah menzolimi mereka, tetapi merekalah yang menzolimi dirinya sendiri. Musibah-musibah yang terjadi menimpa umat ini ada dua bentuk penyebab. Bisa merupakan hukuman atau penebus dosa. Jika merupakan hukuman, maka itu hukuman atas maksiat. Jika merupakan penebus dosa, maka sebagai penebus dosa terhadap pelaku maksiat. Ini menunjukkan bahwa maksiat menjadi penyebab musibah-musibah yang menimpa umat. Oleh karena itu, maka orang yang berakal, ia berhenti dari berbuat maksiat. Orang yang berbahagia adalah orang yang mengambil pelajaran. Dia mengambil pelajaran musibah yang menimpa orang lain sebelum menimpa dirinya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, orang yang berbahagia adalah orang yang mengambil pelajaran dengan orang lain.
dan orang yang celaka adalah orang yang mengambil pelajaran dengan dirinya. Jadi, musibah-musibah itu diakibatkan dari perbuatan-perbuatan maksiat. Ini disebutkan dalam banyak hadis. Di antaranya hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Hai orang-orang muhajirin, 5 perkara jika kamu ditimpa 5 perkara ini, aku mohon perlindungan kepada Allah agar kamu tidak mendapatkannya. Tidaklah muncul perbuatan keji seperti bakhil, zina, minum khamar, judi, merampok dan lainnya pada suatu masyarakat sehingga mereka melakukannya dengan terang-terangan, kecuali akan tersebar penyakit-penyakit lainnya yang tidak ada pada orang-orang sebelum mereka. Orang-orang tidak menahan hak zakat hartanya, kecuali hujan dari langit juga akan ditahan dari mereka. Seandainya bukan karena hewan-hewan, manusia tidak akan diberi hujan. Tidaklah orang-orang mengurangi takaran dan timbangan, kecuali mereka akan disiksa dengan kezoliman pemerintah, kehidupan yang susah, dan paceklik. Dan selama pemimpin-pemimpin negara masyarakat tidak menghukumi dengan kitab Allah dan memilih-milih sebagian apa yang Allah turunkan, kecuali Allah menjadikan permusuhan yang keras di antara mereka." Syekh Salim bin Id al-Hilali hafizahullah mengatakan, ini semua menunjukkan bahwa kemaksiatan merupakan sebab di antara sebab-sebab musibah. Maka kewajiban umat yang menghormati dirinya sendiri dan mengambil pelajaran terhadap apa yang terjadi di sekitarnya, hendaklah memperhatikan dirinya dan menjauhi kemaksiatan, baik sebagai individu atau sebagai bangsa. Karena sesungguhnya yang menghancurkan bangsa-bangsa dan membinasakan umat-umat adalah dosa-dosa, dan sebelum itu dosa-dosa mematikan hati. Kita berlindung kepada Allah dari hal itu. Tidaklah kerusakan yang terjadi baik di darat maupun di laut merupakan karena ulah tangan manusia. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Al-Imam Ibnul Qayyim radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa yang dimaksud kerusakan dalam ayat ini adalah kekurangan, keburukan, dan bencana-bencana yang dimunculkan oleh Allah di muka bumi akibat maksiat para hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberi balasan atas sebagian dari keburukan yang dilakukan seorang hamba, dan Allah memaafkan sebagian besar dari keburukan yang kita lakukan. Dan apa saja musibah yang menimpa kalian adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Quran Surat Asy-Syura ayat 30. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam surat Fatir ayat 45. Dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan usahanya, disebabkan semua keburukan yang dilakukannya, niscaya Dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi suatu makhluk melata pun. Akan tetapi Allah menangguhkan penyiksaan mereka sampai waktu yang tertentu. Maka apabila datang ajal mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa berbuat taat dan tunduk kepada setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi setiap larangannya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Tidaklah suatu bala atau musibah itu datang kecuali disebabkan oleh dosa, dan tidaklah bala itu diangkat kecuali dengan taubat. Bencana demi bencana ini akan terus terjadi kecuali jika manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bencana akan datang bertubi-tubi kecuali jika kita meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta langit dan bumi. Musibah-musibah itu akan terus datang silih berganti kecuali jika kita bangkit dan berjuang mendakwahkan akidah Islam yang murni. Bencana demi bencana akan selalu mengintai kita kecuali jika kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan merealisasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada jalan lain kecuali segera menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tempat berlari kecuali kepada Allah. Tidak ada tempat kembali kecuali kepada Allah. Maka segeralah kembali kepadanya sebelum itu semua terlambat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 50. Maka segeralah berlari kepada mentaati Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari kemaksiatan, dosa, dan dijadikan sebagai para pewaris surga Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Parsa Khalifah rahimakumullah, untuk menonton cerita, kisah, dan pengetahuan Islam menarik lainnya, silahkan masuk ke channel kami dan lihat video-video kami. Subscribe, like, and share bila kalian suka dengan video-video tersebut. Semoga bisa menjadi bagian dari amal jariah kita untuk menambah pahala dan sekaligus melakukan syiar Islam. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Subscribe, like, and share bila kalian suka dengan video-video kami. Terima kasih.